sempet tertarik buat mungkin mau S2 gitu kan. Itu Bukan sempet tertarik, masih tertarik sampai sekarang. Oh, masih? Masih. Oke. Kira-kira sekolah apa sih yang kamu tertarik? Wah, buat daftar aja. Bikin konten nggak ada? Apa? Sekalian ya? Aku nggak tahu mau bikin konten atau nggak justru. Oh. Atau S2, nggak tahu. Asik. Wah gila sih. Wah, mantap. Wes, kalau lepas wes. Iya. Tiap hari aku banget. What's up guys, Permas Teja here. Dan di video kali ini aku nggak sendirian karena aku Jerome ditemani here. Jerome here. Jerome here. Iya. Dan ada juga adik aku. Jadi kita sama-sama aku balik dari Amerika dan Jerome juga abis balik dari Jepang. Terakhir kali kita ketemu itu Di Jepang. Di Jepang. Kalau offline ya? Ya offline. 2019. Waktu itu belum ada tuh 11 universitas top Amerika belum ada. Nah, juga Jerome-nya nih udah, subscriber-nya udah beda banget guys. Nah, hari ini kita kayak mau Q&A santai aja. Oke. Mumpung kita di sini, soalnya kita habis ini juga udah mungkin balik Jepang, udah balik Amerika, nggak tahu kapan lagi ketemu. So, let's dive into it. Oke. Jer, aku pernah dengar kamu tuh sempet tertarik buat mungkin mau S2 gitu kan. Itu Bukan sempet tertarik, masih tertarik sampai sekarang. Oh, masih? Masih. Oke. Nah, kira-kira sekolah apa sih yang kamu tertarik? Wah, buat daftar aja. Kan Sejauh ini ya? Heeh. Harvard. Education. Education. Sejauh ini. Jadi Master of Education ya? Master of Education kayaknya ya. I see. Udah ada sempat lihat program mana nggak yang tertarik? Soalnya di Harvard tuh ada beberapa macam. Ada banyak ya kan? Yang kayak Aku mau yang ada, kalau nggak salah aku pernah lihat ada yang kayak lebih ke leadership sama entrepreneurship itu ada kayak. I see. Lebih ke arah situ sih. Leadership, entrepreneurship. Wah, cocok juga nih. Educational content creator. Nah, jadi kamu cuma mau daftar satu aja gitu atau kayak ada beberapa yang kamu? Kayaknya mau Borobudur University. Oke. Jangan-jangan 12 guys. Biar viral ya. Pemuda ini diterima 12. Aduh. Nah, kalau tujuan kamu tuh pingin S2 tuh kenapa sih? Gitu. Tujuanku untuk S2. Ya, buat belajar aja sih. Buat belajar lebih lah. Buat bikin konten nggak ada? Apa? Sekalian ya? Aku nggak tahu mau bikin konten atau nggak justru. Oh. Atau S2, nggak tahu. Mungkin bisa mau fokus gitu ya. Kayak mau di Ayunda itu kan dia. Malah mungkin aku malah S2 ya udahlah gitu. Kayak soalnya aku S1 udah sangat-sangat sibuk konten. Dan nanti aku habis lulus aku nggak langsung S2. Rencananya aku mau kayak konten dulu setahun 2 tahun, pos-posin. Oke. Setelah itu aku nggak tahu mau lanjut atau enggak. Lanjut pun palingan ya santai-santai. Bukan yang udah kayak sekarang kan aku bisa kayak sehari satu atau 2 hari satu kan. Ya kan? Iya. Nah itu aku bener-bener salut banget sih sama kayak antara sekolah nilainya masih bagus-bagus, konten dan tetap semuanya tetap jalan. Itu satu tipsnya apa sih? tipsnya. Aku juga bener-bener kayak nggak tahu sih kok bisa kayak gitu. Alah. Bener. Berdua kan jago-jago. Kayak mau konsisten upload video sekonsisten itu loh tiap hari itu gimana sih? Kok bisa gitu? Kok bisa? Yang pertama Sambil sekolah loh gitu. ada timnya. Ada timnya. Itu sih. Oh. Kalau kemarin masih sendiri ya semua. Paling ada satu editor yang bantuin. Oke. Tapi itu masih kurang ya kayaknya berarti ya. Enggak juga. Oh ya kalau mau tiap hari pasti kurang sih. Kalau mau tiap hari ya. Apalagi dengan editan yang cukup makan waktu itu kurang. Nah, pastinya editorku juga cukup banyak gitu. Terus apa ya? Sehari aku bisa bikin 3-4 video gitu. Jadi batch recording kayak langsung beberapa konten Iya, bener. langsung dikasih editornya langsung. Ya kalau nggak mungkin dong. Yes. Nggak mungkin bisa tiap hari. Yes, benar. Sekarang pun masih ada stok banyak video yang aku upload sih. Masih banyak banget. Itu sih tipsnya. Ya free time ku dikit sih tapi kok. Iya. Itu sih. Mungkin kelihatan kalau di story kayak banyak aktivitas tapi ya itu sebenarnya aktivitasnya itu yang dijalani ya, bukan free time yang kamu itu. Bener. Ya free time ku dikit. Maksudnya free time untuk main game atau untuk apa sedikit. Benar. Dan aku bisa kayak scroll sosial media pun aku cari ide biasanya. Kayak kalau lagi HP-an gitu, scroll itu kan aku cari ide bikin konten apa ya gitu. Kalau kita cuma buat lihat-lihat ya. Kalau ini bener-bener research and more gitu loh. Iya, riset. Super productive. Oh my Terus God. misalnya kayak aku kayak balas-balasin DM gitu kan
ya aku senang gitu. Tapi in the other side aku kan juga maintaining my engagement with the followers gitu. Yes. Ya kan? Jadi kayak apa ya? Aku buka-buka Instagram, kayak aku lihat-lihat misalnya kayak aku post atau aku kayak lihat-lihat mention, repost-repostin. Yeah. Mungkin terlihat itu sesuatu yang kayak gabut lah atau apa. Tapi sebenarnya kan aku mikirnya lebih dari itu gitu. Yes. Itu juga some work gitu. Yang aku sebenarnya enjoy. Mendengarkan feedback juga. Tuh mentionnya Ya. mentionnya udah sampai titik guys, sampai aduh gak kelihatan gitu. Ya tapi aku bersyukurnya kayak kalau sekarang kan kayak di Waseda itu emang terkenal gak terlalu hektik gitu. Jadi teman-teman aku ada part time job, banyak part time job gitu loh. Nah, aku part time jobku ya YouTube gitu istilahnya. Yang lain pada part time job aku itu. Tapi kan part time job kan paling cuma berapa ya, kayak 3 jam 4 jam. Kalau aku kayak bisa nentuin sendiri gitu di YouTube kan. Iya. Jadi ya kalau selama di Jepang aku juga mengorbankan waktu tidur juga sih. Sacrificing my sleeping time gitu. Jadi Aku masih ingat banget waktu kalau aku sama Jerome pertama kali itu. Dia ngechat aku kayak jam 3-4 pagi loh. Kayak ini videonya udah oke belum? Masih bangun ini. Aku kayak gila salut banget sih. Terus kalau nggak salah waktu itu yang edit kamu yang video itu ya. Iya, true. Aku kayak habis itu masih sempet upload ini. Aku kayak kok bisa loh ada waktunya, terus kayak nilainya bagus-bagus, nah, terus ini semua jalan. Makanya itu aku bener-bener salah satu hal yang aku salut banget sama Jerome. Itu bener-bener inspirasi. Terus, woi. Dibilang itu sama yang lebih-lebih. Aduh. Suatu kehormatan ya guys. Jadi kalau kamu mau daftar S2, kemungkinan kapan deh? 1-2 tahun atau 2 tahun lagi lah ya. 2 tahun lagi? Nanti aku pasti akan minta bimbingan guys. Ask me all time, nih I'll help you. Asik. Mau 11, 12, 15 orang deh. Seru kali ya, aku daftar yang ini. Tapi menurut koko ya kok. Gimana? Aku ini berpotensi gak sih kok? Buat S2 gitu. Maksudnya buat daftar S2 itu kira-kira bisa keterima gak ya? Maksudnya dari apa ya? Dari pengalaman hidupku yang sejauh ini itu Udah 8 juta subscriber, Forbes 30 under 30. Let's go! tapi itu ada hubungan ya? Ya, I would say itu jadi sesuatu nilai plus kamu. Tapi bagaimana cara kamu bisa merangkai itu sebagai sebuah story yang baik. Nah itu it's a different thing, you know? Di essay itu ya? Jadi aku pertama kali nulis essay itu ada kayak kesalahan pertama. Ini kebanyakan orang juga sempat salah gitu. Kesalahan pertama kebanyakan orang Indonesia termasuk aku adalah kalau nulis essay itu kayak resume. Maksudnya gimana? Kayak Jadi aku gini gitu ya. seakan-akan kayak aku sempat dapat cum laude di sini. Nilaiku bagus-bagus. Pernah menang ini, kompetisi ini, ikut ini juara 1, juara 2, juara 3 atau berapa. Itu kalau ditanya, itu bedanya sama resume apa? Nah, kayak CV gitu ya. Kayak CV dibuat cerita. Nah, itu salah, teman-teman. Okay. Tapi yang mau kita tahu adalah satu, kita dari essay itu tulislah sebuah personal story yang ada di resume kamu. Kalau udah ada di resume, ngapain ditulis di sini kan? Oh, kita juga ngumpulin resume emang? Oh ya juga. Oh, jadi kita ngumpulin resume? Yes. Terus kita harus duit Essay juga. Oh, Iya baru dong, tahu. kan resume itu kayak kualifikasi kamu. Kamu CV pernah gitu ya. dapat apa aja. Betul, gitu. oke, Ya. oke. Terus tapi kayak kenapa kamu mau masuk jurusan itu? Itu kan kamu nggak ditanya di resume. Kenapa dengan ikut kompetisi ini apa yang kamu pelajari? Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya pengen masuk yang tadi misalnya entrepreneurship education? Gitu. Oke. Itu yang story yang kita bawa gitu di essay. Nah itu kadang-kadang awalnya kita salah. Nah itu butuh banyak guidance sih aku. Kalau aku ada kayak beberapa mentor yang aku kayak tanya gitu, Kak ini udah oke belum? Oke. Itu pun jawabannya beda-beda gitu. Oke. Tapi ya next time for next story guys. Mantap sih ya. Aduh. Mantap. Siap. Nah. Soalnya aku waktu daftar beasiswa Jepang pun nggak ada kayak gitu-gitu. Oh. Jadi ketika orang-orang nanya, Jer, tips dong buat tulis essay gitu-gitu, nggak tahu aku. Oh beda ya. Beda. Karena kalau kayak Jepang- motivation letter gitu kan, essay itu. itu nggak ada ya, Aku motivation nggak ada. Ada interview atau apa ya waktu itu? Aku tes tulis dulu, habis itu terakhir interview baruan. Oh, oke. Nah, kalau di tempat aku, jurusan aku ya, specifically nggak ada interview. Jadi benar-benar dari recommendation letter, resume, motivation letter gitu. Tapi kalau jurusan bisnis, apa kadang butuh interview nggak? Di tempat kamu butuh nggak sempat?
Gimana, sorry? Kalau misalnya jurusan, kamu jurusan apa? Nih. Aku jurusannya Financial Mathematics. Waduh. Financial Actuarial Mathematics. Satunya applied mathematics, satunya financial mathematics. Aku merasa paling bego sendiri, guys. Beda. Aduh. Itu ada interviewnya nggak buat kamu? Jadi kalau programku nggak ada interview. Ada interview. Tetapi kita juga seperti kamu membuat esai cerita mengapa kita tertarik ke program tersebut. I see, oke. Gitu. Nah, jadi emang kalau di Amerika tuh nggak terlalu banyak interviewnya kayak yang Jepang ini. Ya udah, satu dua tips belajar kamu kayak terutama dalam membagi waktu deh. Oke, tips and tricks belajar di waktu-waktu yang singkat ya. Yes. Yang mepet. Emang ya? natural pinter, guys. Enggak. Sebenarnya kalau dulu ya, kalau tahun pertama sama sampai tahun ketiga itu kan aku ngambil kelasnya cukup banyak gitu kan. Kayak yaudah aku kayak sehari misalnya nge-YouTube ya. Ya udah habis itu bisa sehari 2 hari 3 hari berikutnya itu belajar gitu. Oh. Misalnya aku pokoknya harus pintar-pintar ngatur prioritas itu loh. Jadi kayak misalnya lagi senggang, lagi nggak ada ujian atau apa, ya udah YouTube-nya bisa dibanyakin. Tapi ketika mendekati ujian, aku nyicil YouTube-nya dulu, terus udah mendekati ujian ini aku belajar terus gitu. Dan itu pas yang bikin YouTube nggak terlalu banyak story ya. Maksudnya kayak aku lihat tuh kamu kan story-nya pergi terus, ini belajarnya kapan ya? Nah, itu masalahnya itu ketika aku nggak story, ya kan aku lagi ngapain Belajar. itu? Aku lagi ngapain itu? Ya, aku memang kayak Ternyata, guys. aktif di story kan. Ternyata itu Aktif di story kan. Cuma ya, di luar story aku ngapain gitu loh, ya kan? Itu yang orang-orang mungkin nggak lihat. Ya. bener kan? Mungkin orang ngeliat aku lagi apa di mall gitu misalnya, atau lagi di apa? Lagi belajar Lagi jalan-jalan atau apa? Itu lagi belajar mungkin aja. Kalau dulu aku setiap kali, misalnya aku kan bosan belajar di rumah terus. Ya, misalnya aku ikut kayak mama ke mall, tapi aku belajar di kafe ya gitu. Ya mungkin orang lihat aku nge-mall, tapi aku sebenarnya belajar gitu. Itu kan orang lain nggak lihat gitu sebenarnya. Kayak gitu sih kira-kira. Wow. Keren. Wah, apa sih gua? Thank you. Aku nggak. Kalau orang lain kayak nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kemarin masih gimana belajarnya dulu? Sebenarnya nggak beda jauh juga sih. Yang paling penting tuh kita punya planning, kayak planning jangka pendek, menengah dan panjang. Kayak dari jangka panjang misalnya setengah tahun ini apa sih yang mau kita dapetin? Nah, gimana caranya? Nah, kita bagi ke planning jangka menengah. Bulan ini apa? Minggu ini apa? Hari ini apa? Nah, jadi aku buat plan di HP aku pakai aplikasi Outlook. Kalau aku mungkin kalau kamu pakai teknik lain, kalau aku pakai Google Calendar. Soalnya kerjanya di bisa aja. Kalau mas promosi nih nanti. ya. Tapi kalau cara belajar dulu gimana? Kalau aku cara belajarnya tuh, jadi saat diterangin sama guru, langsung didengerin gitu. Oke. Soalnya daripada kita review berkali-kali nantinya. Ya. Dan kalau aku lebih suka daripada misalnya nih besok ujian 1 minggu ke depan, bukan berarti aku belajarnya 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum ujian, tapi aku lakuin sekarang gitu loh. Nggak nunda Jadi langsung supaya aku bisa lakuin hal yang lain. Saya Ya. sering kan, kamu udah kayak mau ujian minggu depan nih, jadi kayak kepikiran, waduh nggak bisa ngerjain A, B, C, D gitu kan, karena ada beban dalam hati. Iya. Kalau udah selesaiin, kita bisa do something else. Iya. That's a good point. Bagus. Iya. Anyway, thank you banget Jerome. Nah, tapi sebelum mau ditutup nih guys, nah ada oleh-oleh nih guys, sesuatu ya. Belum masuk Harvard, Saya melihat yang merah-merah gitu ya guys ya. dapat Apakah itu angpau apa ya? Ya. Waduh. Ini artinya sudah di apa ya? Sudah dikasih apa? Ultimatum. Ultimatum harus menyusul. Harus Harvard. Ditunggu. Kami tunggu. Langsung dari Harvard Original. Wah gila sih. Ganteng nih guys ya. Pakai ini lagi ganteng ya guys. Wah, mantap. Wes kalau lepas wes. Iya. Tiap hari aku pakai. Tapi ini warnanya mirip sama beda kan? Oh iya sama-sama. Jadi juga merah kayak gini. Wah, udah pertanda. Pertanda. Pertanda ya. Pertanda ke Harvard pertanda. Oke guys, segitu dulu. Thank you banget Jerome buat hari ini. Thank you banget. Aku tahu kalau udah sibuk banget tadi siang. Malam ini jam berapa ini? Udah jam 11 loh mungkin guys. Iya. Iya. Alright, thank you loh Jer. Thank you. Thank you, bro. See you lagi ya. See you real soon. Keep in contact. Keep contact. Iya.
keep contact ya. Keep in touch. Keep in touch. Tat. Alright guys, thank you. Akhir kata, namaku Parama. Arta Suteja. Jerome Pauline Seteja. Biar ada Setejanya juga gitu loh. I'll catch you in the next one. Stay awesome and have a beautiful day. Bye.